Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang model penelitian Islam Nusantara. Saya Niken Elisa Lestari sebagai moderator sekaligus penyaji 3, Dwi Nadiana Sari sebagai penyaji 1, Amalia Kavita Haris sebagai penyaji 2, dan Kartika Sinta Nuriyah sebagai penyaji 4. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasan materi kelompok kami yang akan diawali dari penyaji 1. Pada slide ini kita akan membahas tentang pengertian Islam Nusantara. Apa sih pengertian Islam Nusantara itu? Ada beberapa definisi tentang Islam Nusantara yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir Islam, antara lain Muhajir dalam Sahal dan Aziz. Islam Nusantara ialah paham dan praktek keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realitas dan budaya setempat. Ada pemaknaan senada, yakni Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air. Menurut Bizawi dalam Sahal dan Aziz. Kemudian menurut Syumuliyah, Islam Nusantara adalah metodologi dakwah untuk memahamkan dan menerapkan universalitas ajaran Islam sesuai prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam suatu model yang telah mengalami proses persentuhan dengan tradisi baik di Nusantara, dalam hal ini wilayah Indonesia, atau merupakan tradisi tidak baik namun sedang mengalami proses dakwah amputasi, asimilasi atau minimalisasi sehingga tidak bertentangan dengan diktum-diktum syariah. Sedangkan definisi yang lain, Islam Nusantara merupakan Islam yang berkarakter Indonesia, tetapi juga sebagai hasil dari sintetis antara nilai-nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal. Hanya saja wilayah geraknya dibatasi pada wilayah Indonesia, sehingga lebih sempit daripada wilayah gerak dalam pengertian yang pertama yang menyebut bumi Nusantara. Karakteristik Islam Nusantara: yang pertama, filosofis; yang kedua, sosial politik; yang ketiga, tradisi peradaban; yang keempat, perspektif agama; dan yang kelima, sedikit mengalami Arabisasi. Respon umat Islam: yang pertama, tidak mau tahu. Banyak dipengaruhi oleh faktor pendidikan, tingkat akses informasi, dan mobilitas warga NU desa. Yang kedua, tidak tahu. Warga yang tidak melek internet, jarang beraktivitas di luar, jarang berinteraksi dengan komunitas luar desa, tidak pernah baca koran atau majalah, dan tidak pernah mengikuti perkembangan informasi apapun. Yang terakhir, tidak mau. Tokoh atau warga NU di desa yang sudah melek internet sering berinteraksi dengan komunitas luar desa, memiliki akses informasi, serta mengikuti perkembangan keadaan. Kemudian pada slide ini kita akan membahas tentang upaya NU mewujudkan Islam Nusantara. Ada dua pendapat yang sangat bertolak belakang, diantaranya yakni pro dan kontra dari masyarakat. Kategori pro sebab mereka menganggap bahwa Islam Nusantara bukanlah agama baru, bukan juga aliran baru. Islam Nusantara adalah pemikiran yang berlandaskan pada sejarah Islam yang masuk ke Indonesia tidak melalui peperangan, tetapi melalui kompromi terhadap budaya. Islam Nusantara tetap tidak membenarkan adanya suatu tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam.
Dikatakan masyarakat yang kontra disebabkan anggapan mereka bahwa Islam Nusantara dianggap bermuatan anti-Arab, bahkan dituduh sebagai strategi baru JIL atau jaringan Islam liberal, Zionis, dan semacamnya. Dilanjutkan dengan wujud dari Islam Nusantara. Yang pertama, halal bihalal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal bihalal diartikan sebagai hal maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Biasanya diadakan di sebuah tempat oleh sekelompok orang. Tradisi ini biasa dilakukan ketika Idul Fitri. Berbeda dengan negara lain, Idul Fitri dirayakan secara meriah daripada Idul Adha. Yang kedua, tradisi keagamaan seperti sholawatan, selamatan, mauludan, dan lainnya. Yang ketiga, tradisi lokal. Tradisi lokal ini mencakup selamatan saat mau bangun rumah, selamatan awal Ramadan, dan tradisi teratur saat Idul Fitri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.